Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini walaupun dalam kondisi hujan namun tidak menyurutkan niat dan tekad kita untuk hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadir di salah satu taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir dalam upaya menjadikan diri kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa Ramadan hanya hitungan beberapa hari, kurang lebih 6 hari atau mungkin 7 hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sering kita ulang-ulang bahwa siapapun di antara kita yang akan melakukan sebuah ibadah lalu mempersiapkan diri, maka nilai ibadah yang akan dilaksanakan nanti akan lebih maksimal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kurang 6 hari atau 7 hari, tapi belum tentu umur kita sampai kepada bulan Ramadan. Dan kalaupun Allah pertemukan dengan Ramadan tahun ini, anggaplah ini Ramadan terakhir. Dan yang kita pikirkan Bapak Ibu jamaah sekalian adalah kita sudah puluhan kali melaksanakan ibadah puasa. Kalau usia kita sekarang 60, ada yang 55. Kalau 55 saja kurang lebih sudah 40 kali kalau baliknya usia 15. Usia balik 15, 55 dikurangi 15, yang dihitung 40 kali. Mungkin ada yang 45 kali, ada yang 50 kali, bahkan lebih dari itu. Satu hal yang perlu senantiasa kita cita-citakan adalah kita upayakan Ramadan yang akan kita lalui ini adalah Ramadan yang terbaik dibandingkan Ramadan yang di belakang. Kalau Allah masih beri kesempatan lagi di tahun berikutnya, kita akan jadikan Ramadan berikutnya itu lebih baik dari yang ini. Namun kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Jangankan hitungan hari, perbanyak berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimu minni mutaqabbala. Ya Allah, serahkanlah Ramadan kepada saya dan serahkanlah saya kepada Ramadan, dan terimalah amal-amal dari kami ya Allah. Kita berharap bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan jika memang Allah pertemukan mungkin ini Ramadan yang terakhir, sehingga kita harus berpikir bahwa Ramadan ini harus yang terbaik dibandingkan Ramadan yang puluhan kali sudah kita lalui.
Nah, agar menjadi Ramadan yang terbaik, karena posisi kita sekarang belum memasukinya, maka yang kita fokuskan adalah mempersiapkan diri. Kita boleh berencana, tapi maksimalkan fokus kita kepada yang sedang dilaksanakan. Sekarang kita masih ada di bulan Sya'ban, yang disebut oleh para ulama bulan Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah merawat, menyirami, memupuk tanaman tadi, dan baru panennya nanti di bulan Ramadan. Sehingga momen bulan Sya'ban yang akan berakhir ini sebuah momen yang penting yang perlu kita fokus di sini. Sambil kita mempersiapkan diri, dan sekarang yang ada di hadapan kita, yang sedang kita jalani adalah bulan Sya'ban, dan kurang lebih sepekan lagi Ramadan datang. Maka fokusnya adalah mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Sudah sering saya bawakan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 46. Barangkali perlu dikuatkan kembali dan diingatkan kembali. Dalam surat At-Taubah ayat 46 Allah berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum wa qila udu ma'al qaidin." Seandainya mereka itu memang niat mau berangkat perang, di sini sebenarnya Allah sedang menegur secara keras orang-orang munafik dalam peristiwa perang Tabuk. Kalau mereka itu niat mau perang membela agama Allah, harusnya mereka itu punya persiapan. Tetapi karena mereka tidak punya persiapan, Allah tidak suka keberangkatan mereka. Selain Allah tidak suka, Allah lemahkan semangat mereka dan dikatakan kepada mereka, daripada kalian berangkat, mending kalian duduk manis di rumah bersama orang-orang yang duduk. Seolah-olah Allah gak butuh. Kalau kamu gak siap, mending jangan berangkat. Salah satu jenis ibadah adalah jihad, dan yang dibahas ini orang munafik. Tapi para ulama meluaskan makna ayat ini, ditujukan juga kepada orang-orang beriman, dan ibadahnya bukan hanya jihad, tapi semua ibadah. Kalau kita tidak ada persiapan menghadapi Ramadan, Allah kurang suka dan bisa jadi dilemahkan semangat kita di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau Allah ingin menyukai kita dan kita nanti sebulan penuh benar-benar fight, bertempur habis-habisan dalam meraih segala kebaikan di bulan Ramadan, bisa semangat, bisa maksimal dan menjadi Ramadan terbaik, maka diawali dari sekarang, mumpung masih ada waktu belum masuk Ramadan, dengan adanya persiapan. Nah, kira-kira persiapannya apa saja Bapak Ibu? Apakah persiapan frozen food supaya sahur tidak kerepotan? Boleh, silakan, tapi itu bukan yang utama. Apakah persiapannya belanja lebih awal daripada nanti stok menipis, harga melonjak, disiapkan sekarang? Boleh, tapi bukan yang utama. Bahkan menyiapkan baju daripada Ramadan, tukang jahitnya keburu antri. Boleh, tapi bukan yang utama. Persiapan apa lagi Pak biasanya Ramadan itu? Persiapan fisik. Asam urat nih gak waras-waras ya. Korek caranya waras Ramadan masuk nyeret-nyeret. Misalkan begitu ya Pak ya. Siapkan fisiknya bagus.
mempersiapkan fasilitas masjidnya, kemudian segala keperluan atau fasilitas-fasilitas yang ada di masjid untuk memaksimalkan ibadah jamaah, bagus, silakan. Napa mali Pak persiapan ini? Niat persiapan hati, mental, ya. Dan di antara persiapan-persiapan tersebut ada persiapan yang paling utama, yaitu isti'dadul ilmi, persiapan ilmu, yaitu mempelajari kembali tentang semua materi yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Apakah ada yang merasa bahwa saya ini sudah puasa 40-50 kali wis mahir, sudah lanyah, sudah terbiasa sehingga ilmunya tidak usah disiapkan, sudah hafal? Jika ada yang merasa demikian, dan saya yakin tidak seperti itu, jika ada yang seperti itu, sesungguhnya banyak perkara yang belum kita ketahui tentang hukum puasa, dan mungkin sebagian perkara sudah kita ketahui tapi lupa. Kan setahun sekali Pak puasanya, bukan sepanjang tahun, kadang ilmunya lupa. Dan terbukti masih saja ada hal-hal yang mengganjal dalam pikiran kita berkaitan dengan hukum puasa. Kalau kita masih bertanya kepada temannya, masih browsing atau googling, ya, masih tanya sama ustadz, itu artinya kita masih butuh ilmu itu. Atau ketika kita ditanya oleh teman hukum tentang puasa dan kita belum bisa menjawab, berarti kita masih butuh belajar ilmunya. Kan kita iseng-iseng kadang ditanya, kalau tidak siap ilmunya bingung. Contoh misalkan pertanyaannya, kalau ada orang puasa kemudian sakit di tengah-tengah puasa, terus berniat ingin membatalkan puasa, pas mau dibatalkan ternyata sakitnya sembuh. Nah, apakah puasanya batal atau tidak Pak? Ya, pertanyaannya sederhana Pak, ya, masalah niat. Ini satu contoh, jenengan mungkin sudah tahu jawabannya atau belum? Contoh ya. Contoh lagi, yang kedua, contoh orang yang boleh tidak berpuasa itu kan orang yang tidak kuat berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan orang-orang yang tidak kuat puasa. Di antaranya yang sudah usia lanjut, kemudian yang sakit kronis tidak bisa sembuh, divonis tidak bisa sembuh. Wanita yang hamil, wanita menyusui. Nah, oke, ini yang umum. Pertanyaannya, bagaimana orang yang tidak kuat puasa karena profesinya? Apakah boleh tidak berpuasa kalau puasa tidak kuat? Kira-kira boleh atau tidak Pak? Tidak berpuasa? Oh, tidak boleh puasa. Oh, boleh puasa dan sebagainya. Gimana Pak? Ini pertanyaan contohnya. Kalau kita masih belum menemukan jawaban, oh berarti saya butuh ngaji lagi nih. Sama juga, saya juga sama. Bahkan kadang ditanya lewat WA, saya jawab setelah beberapa hari ternyata jawaban salah. Ya. Oh berarti saya pribadi masih kurang ilmunya. Dan masih banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan hukum puasa yang bisa jadi kita tidak tahu jawabannya, tidak tahu ilmunya, atau lupa sama sekali. Contoh lagi Pak, hubungan suami istri di siang hari Ramadan boleh apa tidak Pak? Tidak boleh. Bukan ini pertanyaannya ya. Kalau ini bukan Pak. Tapi bagaimana orang yang safar, apakah boleh tidak berpuasa Pak?
boleh ya. Kalau berhubungan intim di siang hari tidak boleh ya, tidak boleh. Selain membatalkan juga ada kafaratnya. Sedangkan safar boleh tidak berpuasa. Nah, bagaimana kalau orang suami istri men-setting, ayo safar biar nggak poso, terus sewa hotel, terus berhubungan intim? Boleh nggak Pak itu Pak? Ada aja orang ngakalin gitu ya. Kan nggak poso nggak popo, nah ini disengaja gitu ya. Macam-macam lah Pak pertanyaan itu. Bagaimana orang, pertanyaan lagi Pak, bagaimana orang yang sedang berpuasa di sore hari biar cepat berbukanya, dia naik pesawat ya ke arah timur, kejar-kejaran gitu, cepat gitu. Misalkan di Indonesia bagian tengah atau timur kan sudah berbuka udah lebih duluan Pak, berangkat. Misal ini namanya juga contoh Pak. Berbagai macam Pak itu hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Nah, maka intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan pernah sedikit pun kita berpikir bahwa saya sudah puluhan kali puasa, sudah gak butuh belajar tentang fikih Ramadan. Tidak butuh tentang fikih siam, fikih puasa. Terlebih seringkalinya kita juga lupa, walaupun sudah tahu ilmunya di tahun lalu, kemudian lupa kembali. Nah, persiapan yang paling utama selain persiapan-persiapan lainnya adalah persiapan ilmu, karena al-ilmu qablal qawli wal amali. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Kalau sebelum, nah berarti sekarang kan perbuatannya belum, sekarang ilmu. Monggo Bapak Ibu jamaah sekalian, mumpung ada waktu 6 hari ya mungkin ya, atau 1 pekan lah saya bulatkan. Sebelum Ramadan, buka kembali bukunya. Nggih, panjenengan punya nggih buku tentang Ramadan? Insyaallah punya. Baik yang spesifik, misalkan buku memang membahas tentang fikih Ramadan, atau kitab-kitab fikih yang di situ pasti ada bab puasanya. Ngaji Bulughul Maram pasti ada itu bab tentang puasa. Ngaji kitab misalkan Al-Wajiz pasti ada bab puasanya. Atau kitab fikih yang lainnya, Fiqhus Sunnah dan lain-lainnya. Kalau punya kitab, monggo dibuka kitabnya. Ada waktu beberapa hari. Wah, saya jangankan kitab gundul sing gondrong aja nggak bisa, misalkan ya. Ya bisa Pak, buka video ceramah dari para mubalik, buka kembali ya. Atau bisa juga googling lagi Pak. Hanya saja perlu konsultasi tetap ya dengan para mubalik, para ustadz, karena googling itu atau kita browsing nanti yang jawab mesti AI Pak. Bisa benar bisa salah ya, walaupun sehebat apapun buatan manusia, dia akan merekod, mengumpulkan, mendeteksi tulisan-tulisan yang ada. Kan bukan AI-nya yang jawab, dia cuma bisa ya, menangkap, kemudian menyimpulkan lalu memunculkan. Nah, yang ditangkap yang mana? Inilah pentingnya tulisan-tulisan di dunia maya supaya salah satu upaya. Insya Allah kalau kita serius 1 pekan ini kita buka-buka kembali buku, kitab, video, browsing persiapan Ramadan, Allah sangat suka dan Allah akan berikan semangat nanti saat pelaksanaan. Salah satu sebutnya Durusun fi Ramadan. Di dalam Ramadan. Seorang ulama yang merupakan salah satu guru besar di Universitas Muhammad. Beliau juga termasuk peneliti
ya karya tulis, bukan karya tulis Pak, kalau mau ngambil program S2 atau S3 apa namanya, disertasi atau apa lagi Pak namanya, ya tesis mungkin ya, tesis, disertasi ya. Ini untuk gelar magister dan doktoral, beliau adalah peneliti tulisan-tulisan mahasiswa. Jadi memang guru besar yang sangat luar biasa keilmuannya. Beliau menulis satu kitab, ya saya juga dapat hadiah nih soalnya Pak. Durusun fi Ramadan, pelajaran-pelajaran yang ada pada bulan Ramadan. Nah, di antara ini sekedar saja untuk menambah wawasan kita, beberapa poin di awal kitab ini yang menurut saya sangat penting. Saya ambil judul Ahkamus Siyami qabla hululihi. Hukum-hukum puasa sebelum masuk pada proses puasanya. Maksudnya hukum-hukum yang berkaitan sebelum pelaksanaan Ramadan atau puasa Ramadan. Fa inna lis-siyami ahkaman wa adaban wajibatun mustahabbatun famin ahkamihi qabla an yahilla. Maka sesungguhnya bagi puasa itu ada hukum-hukum, ada aturan-aturan yang wajib maupun yang mustahab, yang sunnah. Dan di antara hukum yang perlu kita bahas sebelum pelaksanaan puasa, yang pertama, annahu yuhramus siyamu qabla ramadhana biyaumin aw yaumaini wa dzalika biqasdil ihtiyati li ramadhana, lakin man wafaqa adatun lahu bisyami ayamin yasumuha la yaqsidu al ihtiyat li ramadhana fala ba'sa bisyami kaman yasumul isnain wal khamis fawafaqa dzalika akhar syahr. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara hukum yang perlu kita ketahui sebelum pelaksanaan puasa adalah diharamkannya puasa ya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Puasa dilarang di hari yaitu perkiraan H-1 atau H-2 dari Ramadan. Supaya tidak menjadi ragu ini puasanya Ramadan atau bukan, karena kita belum tahu misalkan ya ini sudah masuk Ramadan atau belum. Terutama bagi yang memilih pendapat dengan ru'yatul hilal, kalau yang hisab kan sudah pasti tanggal sekian. Yang ru'yatul hilal, melihat hilal, ini belum tahu ini besok atau lusa misalkan ya, kurang sehari kurang 2 hari. Maka tidak boleh puasa sebelum masuk Ramadan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi orang yang memang terbiasa, digarisbawahi terbiasa puasa, yang mana dia melakukannya di luar bulan tersebut. Misalkan ada orang biasa puasa Senin Kamis, perkiraan jatuhnya Ramadan hari Jumat misalkan. Nah, Kemisnya dia tetap boleh puasa Kemis. Bagi yang biasa melakukan puasa sunnah di bulan-bulan sebelumnya. Tapi kalau yang tidak biasa, tahan, jangan puasa di situ. Atau orang yang puasa sunnah lainnya, misalnya puasa Daud, puasanya misalkan hari Jumat, Kemis jatuh puasanya, dia puasa tidak apa-apa. Atau bagi orang yang puasanya wajib dengan itu puasa nadar. Puasa nazar, dia bernazar tapi nazarnya bertepatan dengan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka nazar ini wajib dipenuhi. Atau orang yang mengqadha puasa Ramadan di mana tidak ada waktu lagi, ini kurang, misalkan ya utangnya kurang 1, sudah dibayar bayar masih kurang 1,
sedangkan waktunya cuma ada itu, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka dia dibolehkan berpuasa. Nah, ini pengecualian. Kalau yang tidak termasuk pada pengecualian ini, maka dia tahan, tidak boleh puasa, bahkan diharamkan puasa. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Dan ini ada lafaz bagi Bukhari. Riwayatnya Bukhari Muslim, tapi lafaz ini ditulis di dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada hadisnya dari Abu Hurairah. Beliau bersabda, "La yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini." Larangan Nabi ini menggunakan nun taukid, nun bertasydid. Itu bentuk sangat, ya, jangan, benar-benar jangan. La yataqaddamanna, benar-benar janganlah di antara kalian mendahului Ramadan dua hari, ya, tidak boleh puasa, jangan. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kecuali seseorang yang memang biasa berpuasa, maka puasalah pada hari. Sebagaimana tadi saya jelaskan di awal. Begitu pula dalam riwayat Muslim, lafadznya la qaddamu ramadhana bi yaumi shaumi yaumin wa la yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Janganlah didahului Ramadan itu dengan puasa sehari 2 hari sebelumnya. Nyampur, nanti ini mana Ramadan mana tidak, karena belum tahu Ramadan. Kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Dalam hadis yang lain, Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu Rasulullah menyatakan lebih keras lagi, man shoma yaumas syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa di hari di mana diragukan hari itu sudah masuk Ramadan atau belum, hari di mana masih ragu itu Ramadan atau belum, maka dia telah bermaksiat, maksudnya telah menentang Abul Qasim, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yaitu hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang belum pada pelaksanaan puasa adalah hendaknya tidak puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini sangat penting Bapak Ibu. La yasihu shaumal fardi illa biniyatin minal lail. Tidak sah puasa fardu, maksudnya puasa Ramadan, kecuali adanya niat dan itu harus di malam hari. Tidak sah puasanya orang yang berpuasa fardu sementara dia tidak berniat di malam harinya. Sebagaimana telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadis diriwayatkan Abu Dawud, hadis nomor 2454. Rasulullah bersabda, man lam yujma'i siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Dalam lafaz yang lain riwayat Imam Nasa'i, man lam
yubayyitin niyah atau man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri, atau dalam hadis yang lain riwayat Imam Nasai juga, man lam yubayyitis siyama minal lail. Jadi siapa yang tidak berniat puasa di malam harinya sebelum terbit fajar, maka hari itu puasanya tidak sah. Bapak Ibu jamaah sekalian, niat itu memiliki ya 3 fungsi. Para ulama membaginya 3 fungsi. Yang pertama, di antara fungsi niat, manfaatnya niat itu untuk apa? Yang pertama, at-tafriqu bainal 'adati wal ibadah. Membedakan antara mana ibadah, mana kebiasaan. Dan saya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang, 2 orang bangun di pagi hari sebelum subuh, dan kedua orang ini mandinya keramas, 2 orang sama mandi keramas, ya, seluruh badan basah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki basah, sama-sama mandinya di waktu yang sama. Secara zahir tidak ada bedanya 2 orang ini. Tapi kalau niatnya berbeda, yang satu mandi janabah, yang satunya mandi kebiasaan, maka hukumnya jadi berbeda. Padahal mandinya sama. Makanya niat itu penting karena apa? Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Oh, tapi kan kalau mandi janabah itu kan ada wudunya dan sebagainya. Itu kan sempurnanya, ya, sunnah-sunnahnya. Tapi secara hukum asalnya adalah rukunnya cuma 2, niat dan meratakan air seluruh tubuh. Jadi seandainya ada orang mandi janabat itu punya kolam renang, niat mandi janabat seluruh udah sah. Yang penting seluruh badannya basah. Karena memang ada itu orang yang kena gangguan was-was. Saya punya seorang teman, dan teman ini kepala bagian di Kemenag, loh bayang Pak. Jurusannya agama, dinasnya kepala lagi Pak, di Kemenag, tapi terserah penyakit was-was. Saya datang ke rumahnya, suami istri gitu ya. Yang istrinya cerita di depan suaminya, Ustaz, suami saya itu kalau di dalam rumah itu pakai sandal khusus karena dia khawatir waktu Pak tukang bikin keramiknya itu campur najis. Airnya takut kecampur ada najisnya. Jadi kalau keinjak nanti kakinya najis, pakai sandal. Jadi kalau nempel tembok, misalkan di rumah, ya, nempel tembok, najis ini harus cuci dulu, itu sampai segitunya. Dan kalau mandi janabat itu karena khawatir nggak kena ke dalamnya, jegur di kamar mandi, masuk seluruh. Nggak yakin kalau digerojok ini nggak masuk, harus seluruh tenggelam. Subhanallah. Saya jelaskan, Bapak ini jenengan ini orang yang bagus sebenarnya, hati-hati tapi kebablasan. Jadinya orang hati-hati kebablasannya gitu Pak, jadi was-was terus. Nah, kembali ke tema Bapak Ibu, sebenarnya mandi janabat itu kalau kita awali ya dengan nun sewu ya, misalkan membersihkan kemaluan, kemudian kita berwudu dan menyisakan kakinya di akhir nanti, ini adalah sunnahnya. Tapi yang wajibnya apa? Niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, kalau ada 2 orang mandinya keramas biur, dua-duanya sama, secara zahir yang membedakan bisa jadi karena niatnya. Yang satu mandi janabat, yang satu mandi biasa. Maka fungsi niat adalah untuk membedakan. Kalau nggak ada niat dua-duanya hanya mandi biasa, tidak dianggap itu mandi janabah. Tidak dianggap mandi janabah, tidak harus tetap kembali mandi dan niat mandi janabah. Nah, berarti niat itu benar-benar berperan. Yang kedua Bapak Ibu jamaah sekalian, niat itu berfungsi untuk membedakan ya, jenis ibadah. Jenis ibadah. Oh ini niat sholat, oh ini niat puasa, oh ini niat bersuci, adanya niat. Yang ketiga, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya.
Maaf, yang kedua tadi tujuannya ibadah itu siapa? Saya ulangi ya. Jadi yang pertama membedakan antara mana ini kebiasaan, mana ibadah. Yang kedua, niat itu menentukan orang ini ibadahnya niatnya untuk siapa. Sama-sama sholatnya, yang satu karena Allah, yang satu karena riya, pamer, ingin dipuji. Sholatnya sama, jumlah rakaatnya sama, tempatnya sama, tapi hasilnya beda. Karena faktor niat, yang satu niat karena Allah, yang satu karena ingin dipuji orang. Nah, yang terakhir, niat itu untuk membedakan antar ibadah yang sama. Misalkan orang ini sholat 2 rakaat, datang ke masjid, jenengan dan saya datang ke masjid, begitu azan subuh berkumandang, datang ke Masjid Al-Ikhlas, lalu sholat 2 rakaat. Saya ingin bertanya sama Bapak Ibu, kalau orang ini melakukan sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah subuh, ada bedanya tidak Pak secara zahirnya? Tidak ada ya, semuanya sama persis, jumlah rakaatnya sama, gerakannya sama. Yang membedakan apanya Pak? Niatnya. Jadi ibadahnya bisa jadi sama secara zahir, tapi niatnya yang membedakan. Itu artinya penting masalah niat. Khusus puasa Ramadan, puasa fardu, maka niatnya harus di malam hari. Malam itu dalam definisi Islam, begitu matahari tenggelam sampai terbitnya fajar. Bukan mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari, bukan. Perhitungannya bukan seperti itu Pak ya. Jangan salah paham, nanti puasanya setat pas terbit matahari. Jadi mulai maghrib sampai subuh itu disebut malam. Nah, di rentang waktu itu harus meniatkan bahwa besok mau puasa. Adapun puasa sunnah boleh di malam hari atau pada saat pelaksanaan, sebagaimana yang sering dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau pulang ke rumah salah satu istri beliau, misalkan Ibunda Aisyah, di pagi hari. Rasulullah itu kan ada 9 istri ya saat beliau masih hidup, sampai waktu wafat itu 9 istri. Biasanya selesai sholat subuh, Rasulullah itu keliling satu persatu, sebentar kau mengucapkan salam, gimana kabarnya, semua istri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru pulang ke istri yang dapat giliran. Kenapa jenengan sanggup Pak kayak gitu Pak? Nggak sanggup ya Pak ya. Makanya tidak gampang. Rasulullah itu adilnya luar biasa. Tiap hari itu keliling satu persatu, ya, satu persatu. Makanya pernah mampir ke rumahnya Maria Kiptia, selalu disuguhi madu, minum madu. Nah, nanti pas giliran ke rumah yang dapat jatah, istrinya yang dapat jatah cemburu, mesti kesini mulutnya ada madunya. Sampai akhirnya di antara istri Nabi, Aisyah, Ummu Salamah dan itu membuat strategi, nanti kalau Rasul datang ke rumah kita, giliran kita, dan mulutnya ada madunya, bilang kalau mulutnya bau. Itu sepakat para istri Nabi. Setiap Nabi datang, bau Rasulullah. Padahal enggak, diakali begitu. Sampai akhirnya Rasulullah hampir saja mengharamkan madu, sampai ditegur oleh Allah, lima tuharrimu ma ahallallah. Muhammad, kenapa engkau mau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Gara-gara mencari ridho istrimu, kamu akan mengharamkan apa yang halal, yaitu madu. Hampir saja diharamkan Pak. Kalau diharamkan tidak ada pengusaha madu. Nah, biasa Rasul keliling satu persatu. Setelah itu giliran siapa? Misalkan Ibunda Aisyah, barulah beliau pulang dan bertanya, Aisyah, ada sarapan apa nih pagi ini? Mohon maaf Rasulullah, gak ada makanan sama sekali. Subhanallah ya, bayangkan Pak. Dan kalau Aisyah bilang gak ada, itu benar-benar gak ada sama sekali Pak ya. Kalau kita orang sego, aduh mas, kentean beras teman guru masak, itu ada mie instan lah, ada mie instan lah. Gak ada mie instan, gak ada sego, ya sampai gak ada warung pecel. Rasulullah gak ada uang,
nggak ada makanan alternatif, camilan nggak ada, Pak. Bayangkan. Kok saya bisa mengatakan nggak ada? Karena pada saat itu Rasulullah mengatakan, baiklah kalau memang tidak ada makanan, saya puasa hari ini. Maka Rasulullah puasanya niatnya dadakan waktu itu karena tidak ada makanan, dia niat puasa. Dengan catatan, misalkan ngomongnya itu jam 9 pagi, antara subuh sampai jam 9 belum makan dan minum. Ya. Jangan ngomong sama istrinya, ono panganan deh, gak ono, gak tak poso aja, cuma ngambil kopi sak teguh lah, gak boleh. Kadang orang Jawa itu kalau belum mangan sego jadi kurang mangan, padahal sudah makan lontong. Jadi bedanya puasa fardu itu niatnya sebelum fajar, mulai maghrib sampai fajar, di antara waktu itu meniatkan puasa. Apakah niat puasanya itu harus diucapkan? Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban. Lagi Pak, saya lupa, udah lama enggak mengamalkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi. Nah, bukan kufur lahu taqaddama min dambi. Itu hadis kalau itu. Maka niat itu adalah perbuatan lisan apa hati, Pak? Perbuatan hati. Tidak perlu diucapkan. Mampun ini gak diucap, no iku lali lah. Makanya jangan lupa, Pak. Bukankah seseorang itu bangun mau sahur itu sudah niat? Tidak mungkin dia tiba-tiba bangun terus makan mau ngapain? Niatnya puasa. Insya Allah kalau masalah ini niat, rata-rata jarang lah ada orang lupa nggak niat besok nggak puasa. Cuman perlu diingat bahwa niatkan dalam hati, besok puasa nih hari keberapa ya? Niat sudah masuk, Pak. Tidak perlu diucapkan. Tidak ada dalilnya mengucapkan niat dalam semua ibadah. Seringkali mengucapkan niat ini akhirnya mempersulit seseorang dalam beragama. Banyak orang nggak jadi amal. Itu sering, Pak, saya dapat omongan, nggak si dorek nggak isok niate. Ada orang nggak jadi beribadah karena nggak isok niate. Coba kalau diminta panjenengan kalau mau puasa apa ada melafadzkan niat? Iya. Coba kalau niat mengqadha puasa Ramadan, niatnya kayak apa? Coba niatnya, Pak. Sulit, Pak. Niat puasa nazar, niatnya gimana? Harus pikir lagi gitu ya. Sudah niat dalam hati, berarti sudah cukup itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, karena sudah adzan, yang terakhir Bapak Ibu, ini tadi karena sudah kadung disampaikan, bagaimana orang yang niat membatalkan puasa. Nah, ada orang konsultasi ke saya, Ustaz, saya itu puasa dan saya punya sakit diabetes mellitus, sakit DB, diabetes ya, DM ya. Saya punya penyakit diabetes. Pas saya puasa, tiba-tiba geliyeng, lemes, dan saya sudah niat, gak kuat puasa nih, mau saya batalkan, niat membatalkan puasa. Begitu mau membatalkan puasa, tiba-tiba membaik. Apakah saya lanjutkan puasanya atau dibatalkan? Saya jawab waktu itu, lanjutkan puasanya. Ternyata saya cek lagi yang lebih kuat. Bagaimana, Pak? Poin yang ketiga, wa bin niyati aidan yufsidus siyama. Faman nawa al-iftara min saumihi aftara wa fasada saumahu. Fi asahi qawli al-ulama. Li'anna as-sauma ibadatun min syartihan niyah fi jami' al-ajza' al-ibadah. Fa idza nawa qata'aha fasadatil ibadah bi niyyatil khuruj minha. Ketika seseorang itu harus berniat di malam hari untuk puasa yang wajib, maka begitu pula ketika seseorang niat tidak berpuasa, maka pendapat yang paling kuat puasanya batal walaupun baru niat, karena niat itu begitu penting.
karena sudah ada niat. Kalau ada orang niat membatalkan, maka harus dibatalkan. Karena Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya batal, enggak batal. Walaupun belum membatalkan secara zahir. Ini pendapat yang lebih kuat karena memang sudah ada niat membatalkan. Di sini penulis mengatakan ya, ketika seseorang berniat untuk berbuka dari puasanya, maka puasanya harus berbuka dan rusaklah, maksudnya batallah puasanya pada hari itu. Ini sedikit hukum yang berkaitan dengan puasa, dan tentunya masih banyak pembahasan-pembahasan tentang seputar Ramadan. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya, umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita kembali membuka lembaran-lembaran kitab para ulama, buku-buku yang kita punya, video-video tentang materi Ramadan, atau browsing, atau sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, kita buka kembali, kita pelajari kembali, karena kita ingin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka persiapan, sehingga dengan persiapan ini Allah menyukai kita dan Allah berikan semangat yang lebih nanti pada saat pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah mencintai kita, menyukai kita, dan memberikan semangat ekstra untuk kita semuanya agar bisa menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik selama kita dalam mengarungi kehidupan ini. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.